IQ desainernya kayaknya 200 nih. Jenius. Hello guys, welcome back to my channel para designer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di video aku. Kali ini kita bakal melihat 15 desain logo yang brilliant ya, yang ada hidden message-nya. Kalau aku sih sering nyebutnya itu clever logo design ya. Jadi logo desain yang pinter gitu ya. Atau banyak yang nyebut juga creative logo with hidden message ya. Jadi maksudnya ada pesan tersembunyi di balik desain logo tersebut. Nah, kebanyakan dari sini adalah brand-brand besar yang aku bakal feature ke video kita kali ini. Tapi aku penasaran apakah kalian menyangka ada pesan tersembunyi di balik desain logo tersebut? Langsung aja kita bedah yang nomor 1. Nah, di logo yang pertama ada logo Beats by Dre. Sebelum kita bedah, aku pengen kalian nebak hidden message atau pesan tersembunyi di balik logo ini. Jadi lingkaran sebagai kepala manusia. Jadi lingkaran merah besar ini sebagai kepala kita. Kemudian bentuk huruf B ini ibaratnya sebagai headphone ya. Tapi headphone yang mewakili headphone Beats ya. Jadi ada inisialnya B kan. Nah, pas kali nih. Jadi inisial B kemudian di incorporated with the headphone ya. Headphone symbol headphone kayak gini ya. Kemudian memungkinkan pelanggan melihat diri mereka sendiri itu ketika menggunakan headphone itu seperti apa. Nah, kurang lebih itu jadinya seperti yang di sebelah kanan. Jadi kita seolah-olah melihat diri kita, kepala kita itu menggunakan headphone Beats by Dre. Wow, ini keren sih. Logo kedua adalah Cisco. Ini perangkat jaringan internet ya teman-teman. Oke, jadi ini dia arti dari Cisco. Nah, Cisco ini berasal dari kota San Francisco. Ya, jadi Cisco itu diambil dari Francisco-nya, teman-teman. Yang merupakan kantor pusat dari perusahaan Cisco ini, ya. Jadi ada sering kan klien kan, aku pengen buat logo atau juga nama brandku, tapi mencirikan kota Medan misalnya. Nah, ini kayak gitu kasusnya, teman-teman. Jadi Francisco itu diambil menjadi namanya Cisco, teman-teman. Kemudian garis biru yang di atas tulisan Cisco-nya ini mewakili gelombang elektromagnetik ya, tapi juga melambangkan ilustrasi dari Golden Gate Bridge atau jembatan Golden Gate yang terkenal itu ya, yang udah banyak di film-film teman-teman. Dan ini melambangkan itu. Jadi melambangkan dua hal sekaligus. Yang pertama gelombang elektromagnetik ya, ketika ya namanya jaringan kan, jaringan internet atau wifi itu seperti itu ya kan, gelombang, kemudian sinyal ya seperti itu. Kemudian yang kedua itu melambangkan Golden Gate Bridge atau jembatan Golden Gate itu yang menjadi ciri khas kota San Francisco. Nah, jembatan penghubung antara San Francisco dan California inilah yang diambil teman-teman menjadi elemen utama di dalam logo Cisco ini teman-teman. Wow, ini keren ya. Jadi bisa melambangkan sinyal langsung, kemudian juga melambangkan kota asal atau bisa dibilang ciri khas ya, ciri khas dari perusahaan Cisco tersebut. Gimana menurut kalian, suka dengan logo Cisco ini atau tidak? Silahkan coba voting di sini ya, atau di sini teman-teman. Oke, kita next ke logo berikutnya. Nah, yang nomor 3 ada logo NBC. Kalian pasti udah sering lihat logonya. Kira-kira apa makna di balik logo ini teman-teman? Sini kalian bisa lihat ada seperti yang nyantol tuh, kayak gitu, kayak paruh teman-teman. Kalian sadar nggak? Di sini ini kayak bentuk logo atau burung merak cuy. Ini ekornya semua. Nah, dan ini paruh burung meraknya dan ini lehernya cuy. Sadar nggak? Buat yang baru tahu, selamat ya. Kalian akhirnya tahu cuy ya. Jadi selain untuk beralih dari TV hitam putih ke TV berwarna, jadi 6 warna bulu merak ini yang pada ekornya ini ada 6. Itu mewakili masing-masing divisi yang ada di NBC. Oke, jadi NBC ini kayak apa ya? Stasiun TV atau channel TV kayak gitu teman-teman. Nah, jadi 6 warna ini mewakili 6 divisi atau departemen yang ada di dalam perusahaan NBC ini. Keren cuy, keren sekali. Kenapa menggunakan lambang merak ya? Aku nggak tahu sih ya. Ya mungkin itu pesan langsung dari ownernya atau foundernya, atau mereka takjub dengan warna, dengan eksotisnya burung merak ya. Ya, yang penting itu ada artinya teman-teman. Jadi mulai dari bulu ekornya itu sampai kepada warna-warna yang colorful itu menandakan bahwa
beralih dari TV hitam putih menjadi TV berwarna. Keren. Gimana menurut kalian? Kira-kira suka atau tidak dengan logo NBC? Silahkan voting di atas ya. Oke, kita next ke logo berikutnya. Nah, di logo berikutnya ini, di logo keempat ada logo Amazon. Amazon ya, kalian pasti udah sering sekali menggunakan ini, apalagi kalian yang suka-suka belanja di luar negeri, belanja buku dan lain sebagainya. Kira-kira apa pesan tersembunyi dari sini? Silahkan teman-teman tulis komentar di pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, jadi langsung aja sambil kalian ngetik, aku bakal juga ngebedah di sini ya. Jadi pesan tersembunyinya ini mungkin yang paling mencolok itu teman-teman adalah lambang ininya, tanda panah teman-teman. Oke. Di sini kalian sadar nggak lambang panahnya itu kenapa lebar dari sini ke sini? Itu memang ada artinya teman-teman. Jadi tanda panahnya ini bermula dari huruf A sampai ke huruf Z teman-teman. Yang mana di dalam alfabet Latin itu huruf A itu huruf paling awal dan huruf Z itu huruf yang paling akhir. Nah jadi ada artinya teman-teman. Jadi ini melambangkan atau merepresentasikan Amazon itu menjual semuanya. Dari A sampai Z itu ada di Amazon. Keren nggak cuy? Bisa pas gitu di namanya ada huruf A sampai Z dan logonya itu menggunakan filosofi tersebut teman-teman. Jadi mulai dari A sampai Z itu pokoknya di Amazon adalah. Nah jadi mereka e-commerce super komplit kayak gitu teman-teman. Dan selain itu tanda panah warna kuning ini juga melambangkan tanda senyum ya. Di sini tanda senyum. Kalian lihat di sini ada huruf Z-nya itu kayak ada curve-nya itu di ekornya atau di kakinya, sama kayak senyuman itu kan. Biasanya di situ kan ada ekornya, ada curve-nya kayak gitu ya. Nah, ini melambangkan tanda senyum ya, dengan makna kebahagiaan yang dirasakan pelanggan setelah belanja di Amazon. Akhirnya pelanggan ini bahagia atau senang karena mereka bisa memperoleh barang yang mereka sukai dengan cepat gitu atau dengan mudah dengan belanja online. Ini keren habis cuy, keren habis cuy. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka atau tidak? Silahkan voting di atas ya. Jadi langsung aja kita ke logo berikutnya. Oke, logo yang kelima itu ada logo Toyota seperti yang ada di sini teman-teman. Oke, di sini ada teman-teman lihat ya. Jadi ini lambang satu biji atau satu lambang ini ternyata dibuat dari beberapa elemen. Nah teman-teman bisa lihat ini ya. Ini ada huruf T, huruf O, huruf Y, O, T, A. Jadi sesuai dengan alfabet yang ada di namanya yaitu Toyota. Jadi huruf T-nya itu memang dibentuk sedemikian rupa supaya itu bisa mewakili semuanya teman-teman. Ya, jadi huruf T, O, huruf Y-nya ini teman-teman ya. Huruf O-nya juga, huruf T-nya lagi dan huruf A ya. Di sini huruf A. Memang kelihatannya kalau logo yang udah jadi ini kan simple kan. Jadi ada lingkaran. Ada 3 lingkaran, lingkaran 1, lingkaran 2, dan lingkaran 3. Memang simple cuy, kelihatannya simple. Cuman kalian bayangkan nggak gimana pressure-nya, tekanannya desainer logo Toyota ini di awal. Ini kalian karena udah tahu, udah nampak kan, udah kelihatan nih logonya. Kalau awalnya itu desainer logonya, kalian pernah mikirin derita seorang desainer logo nggak? Itu belum ada apa-apa, jadi klien datang, saya mau logo yang simple, ini namanya Toyota, nah kalian mau desain apa coba? Bingung kan? Itulah kenapa logo itu simple tapi susah buatnya cuy. Makanya logo itu jangan murah. Itu dia Bapak Ibu. Kok jadi curhat ya? Ya udah, ya sekarang udah tahu kan teman-teman arti dibalik lambang Toyota. Kita langsung next aja ya, langsung next ke logo berikutnya. Nah di logo ke-6 ada logo Baskin Robbins Baskin Robbins ya teman-teman. Jadi ini brand ice cream yang suka jajan atau makan es krim pasti tahu Baskin Robbins. Kira-kira apa makna di balik logo Baskin Robbins ini? Oke, silahkan tulis komentar di bawah. Anyway, teman-teman, logo Baskin Robbins ini kita akan bahas ya. Nanti kayaknya udah publish ya sewaktu video ini dibuat. Dan kalian bisa lihat rebranding atau redesign dari Baskin Robbins. Oke, kita lanjut aja untuk membedah kira-kira maknanya di balik ini apa, teman-teman. Jadi yang paling mencolok memang di sini warna pinknya ya. Jadi warna pink. Di sini ada huruf 3, angka 3 dan ini angka 1 cuy. Nyangka nggak? Oke, ini 3, ini 1. Nah, jadi angka yang tersembunyi ini mewakili variasi rasa es krim yang mereka jual. Jadi ada 31 rasa es krim yang Baskin Robbins jual, teman-teman. Selain itu juga ini membentuk huruf B
Dengan begitu pintarnya cuy, ini bisa membentuk huruf B dan ini bisa membentuk huruf R cuy. Bisa kepikiran gitu ya, angka 31 kemudian BR. Waduh, ini gokil sih. Gokil, termasuk logo yang gokil juga nih cuy. Jadi huruf B dan R itu merupakan inisial dari nama founder Baskin Robbins. Itu nama foundernya itu Barton, ya bacanya Burton ya. Burton Baskin. Kemudian yang kedua itu ada Irene Robbins. Nah, jadi masing-masing nama belakang kedua orang ini diambil, jadinya itu adalah Baskin dan Robbins. Serta mewakili kesenangan dan energi setelah makan es krim, teman-teman ya. Jadi colorful ya, dibuat colorful dan bentuk tulisannya itu bukan seperti bentuk tulisan sans serif biasa ya. Artinya ini dibuat tidak kaku, jadi fun gitu ya. Jadi melambangkan kesenangan ketika menyantap es krim Baskin Robbins. Oke, gimana menurut kalian? Silahkan voting apakah kalian suka atau tidak dengan logo Baskin Robbins ini. Kita lanjut ke logo berikutnya. Logo ketujuh ada Pinterest, teman-teman. Ya, kira-kira apa lambang dari logo Pinterest ini? Jadi kata pin di awal serta huruf P-nya itu melambangkan board pin ya. Jadi kalau teman-teman lihat dulu anak-anak sekolah tahun 90-an pasti tahu yang namanya majalah dinding ya. Aku nggak tahu sekolah sekarang ada nggak ya. Sekolah sekarang kan online kan, jadi ya aku nggak tahu ya anak-anak sekarang itu tahu apa nggak gitu. Tapi yang jelas itu ada majalah dinding. Terus kalau kita biasanya mau nempelkan sesuatu kayak gambar atau foto atau desain ya yang sudah dicetak, itu pasti menggunakan pin kan. Ada pentolnya itu kan, jarumnya itu dipin kayak gitu. Nah, itu melambangkan itu, teman-teman, board pin yang biasanya digunakan untuk menempelkan kertas di mading atau di papan pengumuman seperti itu. Tapi di logo ini, board pin tersebut memiliki makna untuk menandai setiap gambar yang diinginkan di aplikasi internet. Jadi sama konsepnya seperti majalah dinding itu, ya. Jadi kita yang mana yang mau kita masukkan ke majalah dinding, yang kita merasa penting atau sesuai dengan keinginan kita lengketin, ya. Kita pin itu kita tusuk ya untuk lengket di motherboard lagi majalah dinding cuy. Dan sedangkan Pinterest bedanya adalah bukan di majalah dinding tapi di board pin mereka secara digital di website mereka, di aplikasi mereka. Oke, jadi sesederhana itu aja teman-teman. Jadi ya ininya itu yang melambangkan pinnya itu ya. Jadi ini kayak ada kepalanya dan ini ada jarumnya sama kayak gini teman-teman. Oke, kita next. Oh ya, voting dulu kalian suka atau tidak. Kita next ke logo yang ke-8. Logo ke-8 ada logo Roxy. Ya, Roxy ini anaknya, clue-nya anak brandnya ya, Quicksilver. Nah, teman-teman, kira-kira apa makna dibalik logo Roxy? Pada tahu? Oke, langsung kita bedah aja. Jadi ini dia, teman-teman. Jadi ini logo Roxy yang asli. Ternyata logo Roxy itu dibuat dari logo Quicksilver. Ada dua logo Quicksilver tapi dibuat miring seperti ini, cuy. Oke, nah selain itu ya, jadi buat yang belum tahu, Roxy itu adalah clothing line punyanya Quicksilver tapi lebih kepada pasar ceweknya atau perempuannya teman-teman ya. Jadi ini Roxy untuk perempuan, oke. Untuk memikat pembeli perempuan atau wanita, mereka menggunakan lambang hati sebagai logo teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat ada lambang hati ya. Kayak gini, ada tangan kayak gini ya. Ya, ini kayak tangan dan ini sekaligus ada lambang hatinya. Dan lebih uniknya lagi teman-teman, ternyata lambang hati dan tangan ini dibuat dari dua logo Quicksilver yang dibuat miring sekitar 45 derajat. Wow, keren. Aku yakin ini nggak kebetulan sih dibuatnya, nggak kebetulan. Tapi yang buat ini cerdas sekali teman-teman. Kok bisa gitu ya, tapi ya oke, mantap Soy, mantap. Oke, jadi itu kira-kira logo Roxy. Apakah kalian suka? Silahkan voting di atas ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke logo yang ke-9. Nah, di logo ke-9 ini ada logo Vaio, ya, salah satu merek atau brand laptop atau gadget atau perangkat elektronik lah kayak gitu. Nah, ada yang tahu? Ada yang udah tahu? Oke, kalau sudah tahu silahkan tulis ya. Kira-kira arti Vaio ini apa teman-teman di kolom komentar. Oke, langsung aja kita bedah. Ini dia teman-teman logo Vaio. Jadi langsung kelihatan kan? Ya, buat yang belum tahu langsung kelihatan di sini ternyata ini adalah lambang analog, teman-teman. Jadi sinyal analog itu kan gelombang kayak gini ya, itu sinyal analog. Sementara sinyal digital atau data yang diproses secara digital itu lambangnya 1, 0, teman-teman. 1 dan 0. Ya, makanya kalau
binary bit ya, kayak gitu-gitu yang data secara digital itu 1000100001 kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, jadi ini adalah simbolisasi yang dipakai oleh Vaio di dalam logo mereka. Jadi namanya itu Sony ya, Sony Vaio. Itu mewakili integrasi teknologi analog dan digital di dalam produk mereka. Wow, keren ya. Huruf VA dibuat agar terlihat lebih seperti gelombang analog, sedangkan huruf IO menyerupai angka 1 dan 0. Yang aku nggak habis pikir, itu kan nggak mungkin kan mereka itu buat namanya gitu ya, Vaio gitu ya. Ya kan? Buat, misalnya gini, yuk kita buat merek laptop yuk, namanya apa ya? Namanya Vaio aja, Vaio gitu. Apa sih artinya Vaio? Vaio itu huruf VA itu kan bisa dibuat lambang analog, I dan O itu kan digital. Nggak mungkin kan kayak gitu kan, buat nama itu langsung kepikiran logonya, nggak mungkin kan. Kalau mungkin, kalau memang betul, cerdas banget sih mereka ini. Cerdas banget sih. Kalian paham kan maksudku kan? Atau jangan-jangan mereka buat dulu logonya, baru buat namanya cuy. Aku nggak tahu, gimana menurut kalian? Apakah kalian suka juga dengan logo ini? Silahkan voting ya di atas ya. Kita lanjut aja ke logo nomor 10 cuy. Jadi ini dia logo nomor 10, ada Tour de France. Tour de France ya. Jadi Tour de France ini kejuaraan balap sepeda paling bergengsi di dunia cuy. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata di huruf O, U, dan R-nya itu ada orang naik sepeda cuy. Kalian sadar nggak? Yang belum tahu maksudnya, kalau yang udah tahu biasa aja ya. Kalau yang belum tahu, ini ada huruf O, U, dan R-nya itu melambangkan orang naik sepeda. Keren cuy, ya. Keren ya. Jadi bisa kepikiran kayak gitu ya. Keren ya. Tapi aku kurang tahu nih, makna di balik lingkaran orange-nya. Kenapa itu warna orange dan kenapa itu tidak dibuat stroke aja kayak gini? Kenapa itu dikasih warna solid? Nah, aku belum tahu itu, coba yang tahu silakan tulis komentar kalian di bawah, oke? Oke teman-teman, itu tadi 10 kreatif logo with hidden message atau pesan tersembunyi di dalamnya. Sebenarnya aku mau bahas 15 logo cuy, tapi kayaknya video kita udah terlalu panjang. Jadi kita nanti buat part 2, part 3, dan part berikutnya supaya nanti mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman desainer logo ya, untuk menanamkan hidden message di dalam logo kalian. Oke, itu aja. Tetap stay tune di channel Rio Purba. Jangan lupa share video ini ke teman-teman desainer lainnya atau grup-grup desain kalian supaya semakin banyak teman-teman yang belajar. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan. Sebagus-bagusnya desain, ada aja yang gak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba. See you guys on the next video.